Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang juga lewat Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami di tempat ini. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, ketika kami beroleh kesempatan untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur karena waktu yang Kau berikan buat setiap kami. Dan saat ini biarlah waktu untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami merenungkannya Tuhan, karena hidup kami tidak bisa di luar firman-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menjadi seperti apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan setiap perkataan-perkataan manusia menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa dan keilahian-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap dengan hikmat, wahyu dan pengertian akan setiap kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini, juga yang ikut live streaming pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan ya, beberapa waktu kita bicara soal hati. Kemarin juga Ibu Nani menyampaikan tentang jaga hati. Ibu Abigail juga cerita semua itu dari hati, sumbernya dari hati. Nah, kita sekarang akan bicara ya, yang saya ingin kita sama-sama merenungkan adalah hati ini ternyata menjadi sebuah tanah yang sebenarnya nanti ketika kita dimasukin firman itu jatuh di tanah hati kita. Nah, seperti apakah kita mau merefleksikan diri kita di pagi hari ini. Saya mengambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 mulai ayat 18 sampai 23 dikatakan demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lewat apa yang kita baca baru saja, kita tahu di sini ternyata firman itu diumpamakan, digambarkan sebagai benih yang sedang ditabur di suatu tanah. Nah, tanah itu apa? Di sini tanah itu adalah hati kita. Nah, kita mendengar firman sama seperti sekarang nih saudara-saudara di sini, ketika saya berbicara dengar yang sama, perkataan yang sama. Tapi nggak tahu nanti jadinya ini yang kita dengar ini jadi apa di dalam hidup kita. Kita seringkali mendengar begitu banyak firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kenapa hasilnya seringkali menjadi berbeda? Nah, ternyata itu sangat tergantung dengan tanah hati kita. Bagaimana tanah hati kita yang sebenarnya itu. Yang pertama kita akan lihat di dalam ayat 19. Dikatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Firman tentang kerajaan surga. Kita semua mendengar khotbah-khotbah disampaikan tentang kerajaan surga. Tetapi tidak mengertinya. Gak ngerti apa yang disampaikan. Nah, ketika itu datang si jahat dan merampas yang ditaburkan. Udah gak ngerti diambil lagi.
dari dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ternyata firman ketika disampaikan, berita kerajaan Allah ini disampaikan, jatuh ke tanah hati kita masing-masing. Tetapi dikatakan ada orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti sehingga ketika dia tidak mengerti, jadinya apa? Sama iblis diambil aja sekalian. Udah gak ngerti diambil lagi sekalian. Jadi tambah bolong, kosong, tidak ada hasilnya sama sekali. Dikatakan itu seumpama kita menabur benih di pinggir jalan. Jadi kita tahu di pinggir jalan ya, jalan aspal, pinggir kadang-kadang ada tanah sedikit di pinggirnya. Ditabur di situ, kita nanam apa juga gak bisa tumbuh. Nah itu gambaran dari orang yang mendengar firman dan cuma ya benih itu ditabur cuma nyampe di tanah di bagian atasnya aja. Jadi gak ngerti apa-apa. Tidak mengerti bagaimana kita mengaplikasikan firman di dalam hidup kita. Contohnya kita akan lihat dari Matius 13 ayat 54 sampai 57. Ini ketika Yesus datang ke Nazaret. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jadi orang-orang di Nazaret itu ngelihat ada mujizat. Mereka terheran-heran, mereka takjub ketika Yesus menyampaikan satu berita dengan hikmat dan kuasa yang ajaib. Nah, selanjutnya dikatakan, bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, kita bisa melihat di sini ya apa yang sebenarnya terjadi. Ada begitu banyak orang mendengar firman. Sama seperti orang-orang di Nazaret. Mendengar berita, melihat, bahkan takjub, kaget. Tetapi yang dia tangkap bukan berita dari surganya. Tapi yang dia tangkap mulai mengupas. Mengupas ini firman disampaikan sama siapa ya? Oh, Yesus itu cuma anaknya tukang kayu. Kan dia ada bersama-sama kita, saudara-saudaranya ada semua. Heran dia kok bisa begini ya. Dia lihat aja kulitnya. Ada begitu banyak orang juga gitu, orang Kristen. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita tidak menangkap makna dari berita yang disampaikan, berita yang dari surga. Tapi yang kita maknai, yang kita tangkap, yang kita mengerti ini pendeta dari mana sih? Dia ngomong begitu tuh sama gak sih sama kita? Dia bener apa enggak? Oh dia itu dulu begini. Akhirnya yang dikupas bukan firman yang disampaikan. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan sendiri. Mungkin ada hamba Tuhan mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Kok begitu ya, aneh sekali. Contohnya ya, di lingkungan kita. Berapa sekian tahun yang lalu kita mulai diajar apa yang namanya profetik. Saudara-saudara, ada banyak orang yang meninggalkan bahtera, meninggalkan persekutuan doa eklesia karena gak cocok dengan profetik. Bukan menangkap profetik itu apa ya? Mari kita pelajari di firman ada apa. Yang disampaikan ini alkitabiah enggak? Yang disampaikan ini benar dari surga enggak? Enggak cocok. Dari dulu kita enggak pernah begitu. Jadi ketika sampai, oh enggak pas. Kok aneh-aneh ya. Tidak menyadari dari dulu kita sudah diajar profetik sebenarnya. Bahkan kalau kita tahu orang-orang yang tidak beragama Kristen ikut-ikutan loh sebenarnya profetik. Kita perjamuan kudus dari dulu itu profetik. Tapi ketika kemudian mulai dikembangkan itu berita tentang profetik dan melakukan semua secara profetis, itu kita menolak. Ada begitu banyak orang, aneh-aneh ya ini Gracia. Kenapa?
Karena mengingini firman yang masuk itu cocok sama akal kita. Orang Nazaret gak cocok. Ini Yesus ini kan dari kecil ada bersama kita. Dia tuh anaknya tukang kayu. Gak pernah sekolah teologi. Mungkin gak pernah sebagai ahli Taurat. Belajar Taurat. Keajaibannya diakui. Bisa ajaib, hikmat luar biasa. Tapi no, gak bisa. Karena Yesus itu siapa sih? Saudara-saudaranya aja ada di sekeliling kita. Nah sering kali kita juga begitu. Dan itu adalah jenis tanah hati kita yang seperti tanah di pinggir jalan. Gak pernah bisa menghasilkan apa-apa. Gak bisa bertumbuh benih firman itu. Itu yang pertama. Dan selanjutnya kita melihat yang kedua. Ayat 20 dan 21. Itu jenis yang pertama. Yang mana saudara nanti merefleksikan dirinya sendiri. Saya itu yang mana ya. Lalu mereka, Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi di sini yang kedua adalah jenis ketika firman itu disampaikan seperti benih yang ditabur tapi tanahnya itu berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu sehingga benih itu dikatakan tidak berakar. Jadi gak ada akar yang kuat. Tanaman apa yang gak ada akarnya bisa tumbuh? Gak ada. Sekalipun itu tanaman serabut, tetap dia butuh akar serabut. Gitu. Tapi tetap ada akar. Tapi dikatakan kalau firman jatuh ke tanah yang berbatu-batu, dia tidak menghasilkan apa-apa. Waktu dengar sukacita. Amin, teriak yes, setuju, amin. Tapi ternyata tidak ada akarnya. Apa yang menandakan tidak ada akarnya di sini? Ayat 21 dikatakan tidak berakar dan tahannya cuma sebentar saja. Apabila ada kesulitan, ada penindasan, ada penganiayaan, murtad, dia tinggalin. Nanti dulu firman. Kalau repot sedikit mulai ada persoalan-persoalan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kenapa? Karena di dalam satu terjemahan dikatakan begini. There is no soil of character. Jadi orang yang tidak mau bertumbuh di dalam pembentukan karakter. Tidak punya karakter yang kuat. Jadi senang dengar, sukacita. Tapi pembentukan karakter yang Tuhan mau kerjakan tidak pernah mau. Saya tadi baru teringat tentang karakter ini. Sekian lama yang lalu di sini itu ada PA pembinaan dasar kekristenan itu dipimpin Pak Gideon dengan Ibu Abigail. Terus naik tingkat ke pelayanan. Ke pelayanan itu saya. Terus naik lagi ke talenta Ibu Tin. Terus naik lagi ke pertumbuhan itu Ibu Nani. Di dasar kekristenan mereka mau ikut boleh ya di absen sih. Tapi mereka ikut gak ada tuntutan apa-apa. Ini Tuhan lo yang suruh bukan maunya saya. Begitu naik ke kelas saya harus ada ulangan. Wih itu bukan maunya saya loh. Tuhan yang nyuruh mau ulangan. Sebenarnya gak enak bikin ulangan itu. Makan waktu sangat banyak bikin soal ulangan belum koreksinya. Tapi ada banyak ibu-ibu datang ke saya. Bu Ina aku gak mau masuk ke ibu. Sadis amat sih. PA aja pakai ulangan. Padahal di pelayanan itu akan belajar tentang karakter. Dan memang macam-macam nanti karakternya itu macam-macam. Menghadapi ulangan ada yang serius banget. Belajar banget. Ada ya sudahlah. Pasti ya juga naik kelas. Dapat 60-70 juga gak apa-apa. Tapi di situ sebenarnya terlihat bagaimana kita meresponi sesuatu yang dari Tuhan. Pembentukan karakter itu sangat-sangat
penting. Jadi kalau di Pak Gideon, Ibu Abigail itu banyak ya karena 2 kelas. Nanti jadi 1 kelas saya itu memang saya pernah punya murid 100 lebih gitu ya. Tapi coba nanti kalau sampai ke kelasnya Ibu Nani, coba tinggal berapa. Kenapa? Karena dibentuk untuk setia, dibentuk untuk bertumbuh, dibentuk untuk ngerti. Itu enggak gampang, melewati banyak. Kalau kita boleh ngomong ya penindasan ya. Masa suruh ulangan. Tapi ada, saya punya murid umur waktu itu 78 tahun. Dapatnya 100 terus loh. Tapi saya ditelepon sama anaknya. Bu Ina, itu papa saya, itu ibu-ibu ya. Papa saya keberatan. Mama saya jadi belajar terus. Jadi papa saya gak diladenin. Tapi ya gak apa-apa. Akhirnya ibu ini lulus juga. Tapi saya mengatakan begitu banyak orang tidak suka dengan penindasan, tidak suka dengan penganiayaan. Ya gak suka, saya juga gak suka. Tetapi untuk membuat kita bisa terus maju, sebuah benih yang jatuh di dalam hidup kita harus bertumbuh. Dan bagaimana bisa bertumbuh? Harus punya akar. Kalau gak punya akar, gak bakal bisa bertumbuh. Dan orang yang tidak suka dengan kesulitan, tidak suka dengan tantangan. Janganlah kalau kesulitan, masa kita nantang kesulitan ya. Tapi tantangan proses hidup itu yang gak suka seperti itu. Dia tidak akan pernah terbentuk akarnya yang kuat. Jadi siapa kita? Saya tidak tahu. Kita punya tanah hati ketika dapat firman. Kadang-kadang firman itu firman teguran. Firman yang ngomong gitu, aduh gak enak kalau ngomong sama dia tuh. Nakut-nakutin terus. Bikin saya tidak sejahtera. Karena senangnya yang janji-janji Tuhan dan sebagainya. Jadi jenis yang kedua adalah jenis tanah hati kita yang berbatu-batu. Yang gak mau dibentuk. Yang tidak mau mengalami tantangan yang harus. Sebenarnya waktu kita ngadepi tantangan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau terus pegang Tuhan. Kita itu akan mengalami pembentukan karakter yang semakin hari semakin indah. Jadi di sini tanah berbatu-batu adalah orang yang tidak berakar dan tidak mau dibentuk karakternya. Saya lebih baik menjauh aja. Ini orang-orang di sekitar saya tuh orang yang suka gosip, orang yang suka ngomongin, orang yang suka memfitnah, orang yang suka marah. Saudara, lebih baik di rumah aja, aman-aman saja. Saya gak ketemu siapa-siapa, tidak pernah dibentuk. Saya percaya ketika kita ketemu sama orang yang kerjanya nyalahin kita terus, itu kita sedang dibentuk. Dibentuk mungkin sabar, mungkin bagaimana kita mengasihi. Ada orang yang kerjanya ngegosip aja, kita ada di tengah-tengahnya, mungkin kita gak senang. Tapi kita sedang diajar bagaimana kita bisa hidup tetap bertahan dengan semua hal-hal yang tidak kita suka di sekeliling kita. Supaya kita tetap kuat. Jangan sampai kita meninggalkan firman dan segera murtad. Kalau itu terjadi, ingat kita tanah hati yang berbatu-batu. Kita akan lihat dari 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ini berhimpun sama Daud. Daud sedang dalam pelariannya karena dikejar-kejar Saul. Maka berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Daud itu jadi pemimpinnya mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi Daud di dalam pelariannya karena dia dikejar-kejar Saul, ada banyak orang-orang datang ikut bergabung sama Daud. Udahlah, aku ikut sama Daud saja. Semua ikut nih, Daud jadi pemimpinnya. Tapi orang-orang yang ikut itu orang yang dikejar utang, orang yang sakit hati, orang yang sedang dalam kesukaran. Ini semua kumpul sama Daud. Hebat ya, pasti kan orang-orang yang ya begitulah. Nah, tapi kemudian kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Satu hari ini Daud ini sebenarnya bergabung dengan orang Filistin. Tapi orang Filistinnya waktu mau perang dia gak mau. Takut karena raja-raja yang lain bilang, raja-raja Filistin itu nanti jangan-jangan Daud itu tiba-tiba karena mau nyerang Israel tiba-tiba dia berbalik ke Israel. Jadi Daudnya pulanglah ke tempat ke Siklag. Itu tempat karena Daud waktu itu lari
ke orang Filistin dan dia mendapat tempat di Siklag. Dan Daud waktu mereka sampai ke Siklag, ternyata Siklagnya sudah dibakar. Dan semua istri anak-anaknya yang ditinggal itu ditawan semua sama orang Amalek. Dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Karena 400 orang yang tadi ikut, rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini ceritanya si orang-orang yang mendukung Daud, ayo pokoknya saya dukung kamu. Ternyata ketika kehilangan keluarganya, padahal Daud juga sama kehilangan istri dan anak-anaknya. Tapi mereka langsung mau melempari Daud dengan batu. Salahnya Daud apa sih sebenarnya? Sama-sama kehilangan. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi punya banyak utang, yang punya sakit hati itu semua adalah orang-orang yang tidak pernah punya karakter yang kuat. Mereka hanya mau nimbrung supaya dilindungi bersama-sama Daud. Sama-sama mungkin ditagih utang oleh orang-orang yang ngejar. Mungkin sakit hati kan disakiti siapalah gak tahu. Sehingga bergabunglah orang-orang seperti itu yang tidak pernah terbentuk karakternya. Karakter itu satu kepribadian, satu kematangan moral yang akan mengekspresikan setiap respon kehidupan. Jadi ketika datang penganiayaan, kehilangan keluarganya, langsung yang disalahin Daud. Gak logis sebenarnya karena Daud juga sama-sama kehilangan. Tapi itulah orang-orang yang sebenarnya punya tanah hati yang berbatu-batu. Jadi tanah itu waktu firman dimasukkan tidak berakar karena tidak punya karakter yang kuat. Nah, yang ketiga kita lihat di ayatnya yang ke-22 dari Matius 13 tadi. Ayat ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, di sini tanah dikatakan tanah yang semak duri. Kalau tanah yang semak duri itu seumpama orang yang mendengar firman dan dikatakan ada kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang akhirnya menggeser firman yang didengar itu. Yang seperti ini saya menangkap mereka adalah orang-orang yang sangat duniawi. Ke gereja ya ke gereja, tapi pikirannya pikiran duniawi. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang tadi seperti di dalam Matius tadi. Begitu dia dengar firman, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, hitungannya cuma cuan, hitungannya cuma barang-barang mewah dan dunia-dunia itu. Dan dia mulai mengundurkan diri, dia tidak kehimpit, firmannya kegeser. Mungkin tetap ke gereja, mungkin tetap baca Alkitab, tapi fokusnya adalah perkara dunia. Kalau saya cari Tuhan, saya sakit harus disembuhkan. Kalau saya cari Tuhan, utang saya harus lunas. Kalau saya pergi ke gereja, saya harus diberkati. Karena dia adalah manusia dengan pemikiran duniawi. Sehingga dikatakan kalau dia terima yang aneh, ada orang kok ya ke gereja terus hidupnya seperti itu. Dalam pikirannya dia, padahal hidupnya damai sejahtera. Itu bodoh. Jadi kita lihat Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ketika kemudian Tuhan bukan tidak menolong. Saya percaya setiap orang yang berseru sama Tuhan minta tolong pasti ditolong. Tapi seringkali belum ditolong. Mereka udah lari dari Tuhan. Kenapa? Kok saya gak ditolong-tolong? Mana? Kalau saya pergi ke orang pintar lebih cepat.
Jadi pikirannya tertuju kepada perkara duniawi. Satu ketika seorang WA yang saya baca, dia bilang gini, Ibu Nani punya proyek itu semua rugi, jadi Ibu Nani itu gagal. Bikin radio, tekor terus. Bikin sekolah juga defisit, jadi gagal. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena pikirannya tertuju kepada dunia. Kalau bikin radio ya mesti cuan gede-gedean. Kalau bikin sekolah ya mesti cuan juga. Yang dipikir adalah keuntungan secara materi tanpa melihat bahwa itu adalah ladang-ladang untuk lawatan terjadi. Karena tertuju kepada perkara dunia. Pergi ke pulau-pulau. Itu duitnya gede loh. Banyak. Dan banyak orang mengatakan orang yang terima firman dan firman itu jatuh di tanah hati yang semak duri. Dia bilang itu suatu kebodohan. Coba duitnya bisa dipakai untuk ini, itu. Tapi kenapa sekarang kok malah dibuang percuma, pergi ke pulau-pulau, pergi kemana. Jadi itu adalah tanah hati orang-orang Kristen yang penuh dengan semak duri. Pikirannya tertuju kepada hal-hal duniawi. Kalau saya jadi orang Kristen, saya harus jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang Kristen, utangnya nggak lunas buat apa? Saya percaya Tuhan itu gampang sekali melunaskan. Tapi harus ada pembentukan hidup dalam hidup kita. Di mana kita harus menjadi dewasa di dalam Dia. Dan dikatakan orang yang seperti itu tidak akan pernah berbuah. Karena pikirannya cuma keuntungan buat diri sendiri. Dan yang dipikirkan adalah kekayaan, keenakan hidup untuk diri sendiri. Kolose 3 ayat 5-6 mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ingat, kalau kita hidup hanya membangun diri sendiri. Kalau kita seperti firman yang jatuh ke tanah yang penuh dengan semak duri. Yang kita lihat hanyalah materi, yang kita lihat adalah keuntungan-keuntungan pribadi kita. Maka dikatakan itulah keserakahan yang harus dimatikan di dalam hidup kita. Kita harus mati dalam hal yang seperti itu. Kita lihat Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ibu Nani sempat berbicara dengan kami ya. Beberapa. Saya tuh sekarang loh ya. Gak kepengen apa-apa. Diajak ke mall juga pengen apa sih? Diajak pergi jalan mau ngapain sih? Gak kepengen apa-apa. Yang diingini adalah apa yang Tuhan mau. Bisa gak kita seperti itu? Mari kita menjaga hati kita. Jangan pikirannya syarat dengan pesta pora. Dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya Tuhan menilik hati kita adalah hati yang bersih dari semak duri. Dan kalau kita penuh dengan semak duri, kita tidak bisa berbuah. Yang keempat, yang terakhir ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dikatakan ini orang yang mendengar firman dan mengerti. Kita ngomong, lah saya tuh kadang-kadang mendengar firman tapi gak ngerti kok. Ada caranya untuk kita bisa mengerti.
kita mendengar dan kemudian kita mengerti. Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang punya tanah hati yang baik itu adalah orang yang bisa menghasilkan buah. Dan buahnya bisa semakin banyak. Kuncinya adalah kita harus menempel kepada pokok anggur. Karena kita itu cuma ranting. Gak ada ranting yang potong dan jatuh dia bisa hidup. Itu pasti harus menempel ke pokok anggur. Dan dari pokok anggur itu akan keluar semua gizi untuk sebuah pertumbuhan rohani. Dan itu yang akan menghasilkan banyak buah. Jadi siapa kita? Seperti apa tanah hati kita ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan firman. Yohanes 15 ayat 2 yang terakhir dikatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kalau kita tidak mau berbuah, kalau kita nggak mau nempel sama pokok anggur, kita tidak akan berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Jadi mari, ini menjadi refleksi buat hidup kita. Siapa kita? Bagaimana tanah hati kita? Apakah tanah kita adalah tanah seperti di pinggir jalan? Atau tanah yang berbatu-batu? Atau tanah yang penuh semak duri? Atau tanah yang baik? Ketika mendengar firman kita mengerti kenapa? Karena hidup kita terus menempel kepada pokok anggur dan kita bisa berbuah banyak. Itu yang saya sampaikan sharing pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bicara tentang tanah hati ya. Coba saudara bayangkan tanah ya. Tanah itu tempat di mana kita bisa menabur. Nah, coba lihat, kok pohon korma itu sekalipun ditanam di padang pasir, ya, kok bisa tumbuh sih? Kok bisa bahkan berbuah? Dan anehnya, saya sepanjang hidup, saudara juga tahu, tidak ada korma yang pahit, betul nggak? Ya, makanya kenapa kalau mau Lebaran mereka itu makan kurma. Kenapa sih kok mesti makan kurma pada waktu puasa? Kok makan kurma? Ya, karena kurma itu mendatangkan kekuatan. Ya, kekuatan manis jadi kuat, bisa kuat. Kenapa kurma itu bisa kuat? Ya karena dari pertama kali dikeluarkan oleh pohon yang kuat. Jadi buahnya jadi kuat. Jadi berkat buat setiap orang yang sedang puasa ya. Nah, udah puasa kan makan kurma supaya sehat, supaya kuat. Dan kurma itu punya multiplikasi yang banyak dalam vitaminnya. Ya. Kenapa? Karena dihasilkan oleh pohon yang benar-benar dia punya pertahanan yang luar biasa. Yang sangat kuat, ditanam di tempat yang gersang, panasnya luar biasa, tetap bisa tumbuh. Kita berdoa, Tuhan buat kami boleh bertumbuh, berbuah seperti kurma. Ya. Saudara, kurma itu saya belum pernah melihat kurma cuma buahnya satu gitu. Tapi buahnya tuh kayak bergerombol banyak sekali, satu tangkai aja gerombolannya banyak. Pada satu saat, saudara kalau di sini hanya melihat karena dijual di supermarket atau di pasar, sudah jadi ya. Suatu saat pada saat kita ke Israel, saya itu bilang
sama tour guide-nya. Pak, saya bisa dibelikan kurma yang bisa dimakan, tapi bukan yang sudah rada coklat-coklat tua begitu. Saya lihat itu kok pohon kurma kok kuning-kuning sih, kok enggak hitam-hitam gitu, rada hitam coklat-coklat tua. Oh iya bisa Bu, itu manis enggak Pak? Manis, dia bilang. Sekalipun belum sampai tua sekali itu manis. Pak bisa enggak dibeliin? Akhirnya kita dibeliin. Dibeliin tuh sampai banyak saudara. Ya. Terus saya cipin, manisnya luar biasa. Walaupun masih kuning-kuning gitu, tapi manis banget. Nah kita lihat, kok bisa ya tinggal di tempat yang seperti itu tetap berbuah yang manis. Saya berdoa, biarlah saudara dan saya sekalipun mengalami perkara apapun tetap tersenyum. Ya, tetap tersenyum. Saya tadi malam tuh bisa ngimpi saudara. Ngimpi ketemu sama seseorang. Dia ngomong gini. Negur saya, dalam mimpi itu negur, ngomong gini. Bu Nani tahu nggak kekurangannya? Saya bilang setiap orang punya kekurangan. Kekurangannya adalah setiap Ibu Nani ketemu orang itu harus senyum katanya. Kalau Ibu Nani nggak senyum, itu kurangnya Ibu Nani, suka nggak suka senyum kalau ketemu orang. Saya bangun tidur saudara, saya bangun tidur, saya tuh merenung. Ini kok ngimpi kok aneh, ada seorang ibu-ibu negur saya. Lalu saya bilang, iya juga sih. Kadang-kadang kalau pikirannya lebih penuh tuh sayanya tuh. Ketemu orang tuh kadang-kadang sampai cuman ya gitu aja. Tapi sebenarnya gak ngeh sayanya. Ya, sering kali gak ngeh. Suatu saat saya pergi sama Sofi segala macam. Ketemu seorang hamba Tuhan. Ya. Halo Bu Nani. Oh ya gitu. Tapi sebenarnya saya tuh gak ngerti itu siapa. Dia udah pergi terus saya tuh tanya sama Sofi. Non, itu pendeta siapa sih? Lu mama tuh gimana? Itu pendeta ini. Dia bilang, oh yang mana ya? Saya masih begitu saudara. Kadang-kadang kalau saya memang misalnya ketemu Ibu Ina, ngerti sih Ibu Ina udah kenal Ibu Atlas segala. Jadi saya bisa ramah gitu. Tapi kalau cuma begitu, apalagi kalau belum ngeh dalam pikiran, saya tuh suka kurang ramah saudara. Jadi saya itu tadi pagi bangun tidur, saya itu ketawa sendiri. Oh iya, ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk merubah hidup saya. Ya, untuk tetap belajar senyum terhadap setiap orang. Jadi kalau saudara ketemu saya belum senyum, Bu Nani belum berubah ini ya. Saya percaya semua akan menjadi berkat, ada perubahan. Begitu ada firman kita belajar mengerti. Tadi firmannya kan begitu kan. Kalau ada firman kita harus mengerti dan menjadi pelaku firman. Ada perubahan dalam hidup. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat seluruh firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini kami tetap datang di hadapan-Mu. Kami mau mengerti akan firman-Mu supaya kami bisa berbuah banyak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini tetap buat bangsa dan negara kami. Bapak kami minta di dalam nama-Mu. Buat lawatan dalam bangsa dan negara kami. Buat lawatan di setiap pulau-pulau di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang besok akan berangkat juga ke Sulawesi Utara. Engkau pun akan memberkati mereka. Engkau beri hikmat kepada mereka. Engkau memberikan kebijaksanaan buat mereka. Kau berikan suatu firman untuk ditabur. Tuhan itu kerinduan kami. Kami bersyukur untuk tim Bali yang kemarin sudah datang dan hari ini juga mereka berangkat pulang. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang mereka sudah tabur tidak akan kembali dengan sia-sia.
Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk tim Bahtera yang lain yang saat ini pergi ke pulau-pulau yang lain. Kau berkati mereka Tuhan, sampai semua rencanamu tidak gagal atas Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan saat ini mengenai masalah malapetaka Tuhan. Kami berdoa untuk apa yang saat ini sedang melanda Indonesia. Kami berdoa apa yang sudah diberitakan dalam berita kemungkinan akan terjadi redanya pandemi. Kami mendukung Tuhan karena kami tahu tanpa Engkau yang turut campur dalam negara kami, tetap negara kami akan menjadi mangsa daripada pandemi. Tetapi kalau Engkau yang bertindak Tuhan, kami sangat percaya maka pandemi ini akan sirna dari bangsa kami. Bertindaklah atas bangsa kami ya Tuhan, sehingga pandemi ini luput daripada bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Semua malapetaka yang terjadi, gempa bumi maupun terjadi tsunami, tidak akan terjadi tanpa seizin daripadamu. Kami sangat percaya Engkau berdaulat atas bangsa ini. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami sungguh menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami percaya Engkau akan berdaulat atas kebaktian sebentar sore. Kami berdoa Tuhan, biarlah sebentar sore lawatan-Mu terjadi. Kami minta Pak Victor yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu terus berbicara sampai menembus hati kami. Dan kami menjadi tanah yang subur, dapat mengerti akan apa yang Engkau sampaikan sebentar sore. Terima kasih Bapak, semua pelayan siap untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak. Kami minta di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam urapan. Dan biarlah mengurapi akan hidup kami. Mengurapi akan mata kami. Mengurapi akan telinga kami. Mengurapi akan bibir mulut kami. Mengurapi akan hati kami Tuhan. Sehingga seluruh indera kami dilengkapi dengan pengurapan yang daripada-Mu. Dan semua roh yang ingin menghancurkan hidup kami dipatahkan. Bapak, kami olesi minyak pada tangan kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau tidak ada yang gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kaki kami juga dipagari, untuk kaki kami ini tidak melangkah pada jalan yang salah Tuhan. Biarlah ada penguasaan diri dalam hidup kami untuk melangkah pada tempat-tempat yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapak, hari ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau akan mengisi kami penuh-penuh dengan firman-Mu dari pagi sampai dengan malam nanti. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.